Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 dengan anggota Muhammad Jawa Farid, saya sendiri, dan Hilman Mufidia Agustia. Di sini kami akan menjelaskan tentang dan hadis dalam syariat Islam. Dalam materi ini kami akan bahas tiga masalah, yaitu yang pertama adalah kedudukan as-sunnah sebagai hujah dalam syariat Islam. Yang kedua adalah kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat. Yang ketiga adalah subhat-subhat dan bantahannya. Yang pertama adalah kedudukan as-sunnah sebagai hujah dalam syariat Islam. Hujah adalah istilah yang banyak dipergunakan di dalam Al-Quran dan literatur Islam. Pengertian hujah sendiri adalah suatu argumen yang valid sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan akan kebenarannya. Sunnah atau hadis menempati posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan dapat ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Maka dari itu, para ulama merujuk kepada sunnah atau hadis sebagai otoritas hukum kedua setelah Al-Quran. Kaum muslimin sepakat bahwa segala ucapan, perbuatan, atau takrir yang bersumber dari Rasulullah SAW tentang masalah syariat atau masalah kepemimpinan dan pengadilan serta yang sampai kepada kita dengan sanad yang sahih jadi hujah bagi kaum muslimin. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwa as-sunnah adalah hujah. Yang pertama adalah nas-nas Al-Quran. Allah telah memerintahkan umatnya untuk mengikuti Rasulnya dan menaatinya. Dia berfirman dalam Quran surat Al-Asr ayat 7 yang artinya, dan apa yang telah Rasul berikan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa yang telah Rasul larang kalian, maka tinggalkanlah. Yang kedua, Allah berfirman kembali dalam Quran An-Nisa ayat 99 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dari nas-nas di atas tersebut telah dibuktikan secara qat'i bahwa Allah telah mewajibkan kepada kita kaum muslimin untuk menaati Rasulnya, baik itu pada apa yang telah disyariatkan maupun mengacu pada persyaratan bahwa as-sunnah merupakan sumber hukum syariat terhadap para hamba. Kedua adalah perbuatan sahabat. Para sahabat menaati semua perintah dan larangan Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Mereka tidak membeda-bedakan antara hukum yang diwahyukan oleh Allah dalam Al-Quran dan hukum yang bersumber dari Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya Rasulullah SAW, kondisi mereka pun tetap sama. Mereka tetap kembali kepada Al-Quran untuk mencari hukum di dalamnya dan jika tidak mendapatkan jawabannya, mereka akan merujuk kepada sunnah Rasulullah. Tiga adalah adanya perintah Allah yang mujmal atau global yang membutuhkan penjelasan dari Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, banyak sekali nas-nas yang berisi kewajiban dan perintah-perintah Allah kepada manusia. Akan tetapi, perintah tersebut tidak disertai dengan tata cara pelaksanaannya, seperti perintah untuk menunaikan sholat, zakat, puasa, dan haji. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menjelaskan perintah-perintah ini dengan sunnahnya, baik berupa ucapan maupun perbuatan, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu adzikr sebagai penjelas bagi manusia atas apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka dari itu, semakin jelaslah alasan-alasan mengapa as-sunnah menjadi hujah bagi kaum muslimin. Jika as-sunnah tidak ditetapkan sebagai hujah, tidak akan mungkin terlaksana semua perintah Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an. Inilah saja akan dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat. Kedudukan as-sunnah dalam dalil-dalil syariat berada di bawah kedudukan Al-Quran. Dalil yang menunjukkan hal tersebut terdapat pada beberapa hal. Yang pertama adalah Al-Quran adalah qat'i, atau maksudnya adalah definitif, karena mutawatir atau berturut-turut. Sementara as-sunnah adalah zan'i, atau spekulatif, karena terkadang banyak yang ahad, diriwayatkan oleh seorang atau dua orang, tetapi belum mencukupi syarat untuk dimasukkan sebagai mutawatir. Yang kedua adalah as-sunnah merupakan penjelas terhadap Al-Quran atau sebagai penambah baginya. Jika sebagai penjelas, sudah pasti keberadaannya harus di bawah Al-Quran.
Jika bukan sebagai penjelas terhadap Al-Quran, ia tidak bisa menjadi landasan kecuali setelah hukum tersebut tidak didapatkan di dalam Al-Quran. Yang ketiga, adanya akhbar atau segala sesuatu yang disandarkan atau berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan atsar atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab yang selanjutnya ialah syubhat-syubhat dan bantahannya. Yang pertama, orang-orang zaman dahulu dan sekarang mengira bahwa Al-Quran dengan berbagai macam penunjukannya ialah satu-satunya sumber hukum dan wajib hanya mengikuti Al-Quran saja. Mereka mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan telah aku ridhoi bagimu Islam sebagai agama. Yang dimaksudkan di sini ialah apa yang mutawatir dari beliau secara amaliyah, entah itu tata cara sholat, haji, atau ibadah lain yang berupa perkataan, perbuatan, atau bahkan takrir, hanyalah merupakan ijtihad yang bisa berubah sesuai dengan kepentingan maslahat dan bukan sebagai syariat umum yang tetap. Ini adalah sebuah syubhat yang menyimpang. Mengikuti isi-isi as-sunnah menandakan bahwa kita telah mengikuti isi-isi dari Al-Quran pula. Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti Rasul-Nya. Mengikuti apa yang bersumber dan dinisbatkan oleh Rasulullah SAW itu sendiri merupakan perbuatan mulia yang bisa kita lakukan. Seandainya kita tidak mengambil hukum-hukum syariat kecuali apa yang terdapat di dalam Al-Quran, pastinya kita tidak akan mengetahui jumlah rakaat sholat, batasan zakat, perincian manasik haji, dan semua hukum yang terkait dengan ibadah dan muamalah. Yang kedua, sebagian dari mereka mengingkari hadis ahad sebagai hujah karena dasarnya bersifat zani. Mereka berkata bahwa tidak boleh beribadah kepada Allah dengan dasar zani. Bantahan dari pernyataan itu adalah bahwasannya semua dalil kaki mewajibkan kita untuk mengamalkan hadis ahad jika penisbatannya benar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW telah mengutus orang-orang yang akan menyerukan agama Islam kepada para raja. Seandainya penyampaian mereka tidak dianggap sebagai hujah, tentulah pengiriman mereka menjadi sia-sia. Hal ini jelas merupakan konsekuensi yang batil. Oleh karena itu, dapat disimpulkanlah bahwa hadis ahad adalah hujah dan semua yang diriwayatkan oleh dari orang fiqh dan yang sampai kepada Rasulullah SAW wajib diterima, diyakini, dan diikuti. Kewajiban mengamalkan dugaan atau zan akan kebenaran sudah menjadi perkara yang dimaklumi dengan jelas dalam agama. Contohnya seperti penetapan hukum berdasarkan kesaksian dua orang dan kesaksian seorang saksi yang disertai dengan sumpah dari penuduh. Maka dari itu, mengamalkan hadis ahad menjadi wajib ketika diduga akan kebenarannya. Baiklah, karena materi dari kelompok ASIGA sudah selesai disampaikan. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan bisa disampaikan, dan kami dari kelompok 9 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.